Hai Kak, Hai Kak Vina, apa kabar? suaraku kedengeran nggak di situ? Kedengeran Kak? Sip. Gimana kabar? Baik, Kak Vina sehat-sehat aja kan? Tuhan, kalian juga kan di rumah semuanya? Iya, sehat-sehat. Oh ya teman-teman, Kak Vina ini jauh-jauh dari Inggris loh. Wow, jauh banget Kak. Itu di sana selamat pagi berarti ya Kak ya? Iya benar-benar, di sini jam 10:30 siang. Jam 10:30 siang. Oh iya, iya. Selamat siang, bener lagi. Udah berapa lama Kak lockdown-nya? Sampai sekarang kayak udah mau masuk ke 1 bulan ya? Sebenarnya kan harusnya 3 minggu lockdown-nya. Terus ditambah lagi, tambah 3 minggu lagi. Jadi sampai Mei akhir, di tengah Mei akhir. Oke deh. Nah, sekarang Kak Vina kan mau ngajarin kita gambar nih Kak. Aku sendiri nggak bisa gambar loh Kak. Doodle art nih. Iya. Kak, doodle art itu mau tanya-tanya dulu ya Kak sebelum kita mulai gambar. Doodle art itu apa sih Kak? Sebenarnya istilah doodle art itu kalau dalam bahasa Inggris tuh kayak idle gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi nggak ngapa-ngapain, kita lagi santai, nah biasanya kita berkreasi dengan bikin doodle gitu. Sebenarnya kalau di art kan itu jadinya kayak menggambar secara bebas sih. Maksudnya nggak harus makan, terus bisa kayak apa istilahnya mengalir aja gitu secara spontan. Nah itu agak sedikit bukan sedikit sih, mungkin berbeda ya ketika kita bilang tentang sketsa. Kalau sketsa kan ya, kita udah tahu mau gambar apa, misalnya, terus udah ada contoh bentuknya. Misalnya kayak aku di sini punya vas ini. Kalau aku sketsa, itu aku gambar dari vasnya, dari daun-daunnya, semua untuk menyerupai si bentuk vas ini atau bentuk pohon ini. Tapi kalau misalnya aku doodling, yang aku lakukan adalah kita lakukan adalah kita nyari objek, misalnya ini nih daun. Kelihatan kan? Nah, Kelihatan daun kan? ini daun ini bisa jadi inspirasi buat si doodling. Jadi artinya nggak harus persis seperti vas dan si pohon ini, tapi dengan si daun ini kita bisa bentuk apapun secara spontan. Nah, yang pasti sih kalau menurutku kalau doodling itu for fun ya, jadi emang nggak ada istilah salah atau benar, nggak ada istilah salah atau jelek dalam menggambar doodling gitu. Dan kalaupun Berarti ya. lanjut aja terus gitu. Kayak berarti siapapun, maksudnya nggak jago-jago banget gambarnya bisa ya Kak ya? oh pastinya bisa. Jadi menurutku itu juga maksudnya kan doodling itu sebagai bentuk ekspresi dan kadang itu melatih kita untuk berpikir secara kreatif juga. Jadi udah mulai gambar terus lanjutnya apa ya gitu. Jadi siapapun sebenarnya bisa. Imajinasinya berarti bisa dari apapun yang ada di sekitar kita gitu ya Kak? Yang aku suka dari doodling sebenarnya yang pertama itu materialnya simple banget. Kadang kayak pulpen aja atau spidol gitu dan kertas. Jadi emang secara teknik pun itu sederhana. Jadi kayak kita menggambar hitam di atas putih. Tapi kadang-kadang ada juga sih yang suka mewarnainya setelah selesai gitu. Nah, yang kedua yang aku suka juga adalah bahwa
kita bisa nyari inspirasi itu dari manapun, bahkan dari dalam rumah sendiri. Misalnya inspirasi doodling itu bisa datang kayak tadi dari pohon. Terus misalnya juga kayak dari motif baju aku. Ini udah bisa jadi ide sendiri. Motif-motif tenun-tenun gitu misalnya. Atau motif batik yang kita selalu ini punya di baju-baju kita, itu bisa jadi motif untuk doodling juga. Nah, jadi ya? jadi itu menariknya sih. Dan dalam situasi kayak gini, kayak Kak Diva bilang, aku setuju banget sih bahwa kita kan sedang ada di rumah dan kebanyakan jadi harus punya ide ya untuk ngapain sih di rumah, kira-kira kita bisa bikin apa, dan untuk membuat setiap hari itu menjadi menarik gitu. Karena kalau nggak bosen banget, terus kayak yang kita hadapin itu lagi. Meskipun kerjaan juga nggak berkurang ya, kayak kerjaan banyak. Tapi kita melakukan menambah kemudian kita dengan menggambar doodling atau doodle, itu kita jadi bisa semakin aware tuh apa ya, kayak semakin menyadari benda-benda di sekitar kita, atau kita jadi semakin bisa menemukan hal-hal baru di setiap harinya. Makanya dalam sesi ini nanti kita akan coba berkreasi mungkin doodling sederhana yang pertama, terus yang kedua itu kita akan coba berkreasi dengan model motif. Jadi gimana doodling itu nggak harus punya makna. Jadi kalau misalnya doodlingnya pertama kita gambar binatang, itu bisa. Tapi kalau misalnya nggak mau gambar binatang, kita mau gambarnya abstrak tuh jadi nggak ada figur atau bentuk apapun, tapi bebas aja, itu juga bisa. Nah, kita akan coba dua tipe itu hari ini, dan dilanjutkan terakhir aku akan share sedikit, berbagi ide gimana doodling itu bisa dimanfaatkan sebagai jurnal atau mini jurnal. Jadi nanti kayak kita bikin buku kecil di mana setiap hari kita bisa bikin sesuatu yang baru atau untuk mencatat keseharian kita gitu. Aduh, seru banget ya Kak, kayak diary gitu ya. Iya. Sip. Ini Kak, satu lagi terakhir sebelum kita coba mulai gambar. Kalau misalnya dipakai buat anak-anak sekolah gitu, bisa nggak sih Kak doodle art gitu? Oh ya, kayaknya aku tambahin satu lagi deh. Yang aku suka juga dari doodle art adalah bahwa itu tidak mengenal usia. Jadi sebelum siapapun ya, teman-teman yang ada di sini maupun yang lagi nggak live nonton hari ini juga pasti pernah melakukan atau pernah berkreasi doodle art sebenarnya, meskipun mungkin itu nggak disadari. Kayak aku jadi ingat-ingat kan waktu SD atau SMP pas dengerin guru lagi ngajar gitu, aku suka gambar-gambar di buku catatan. Itu adalah bagian dari kreasi doodling sebenarnya. Jadi dari kecil pun, bahkan dari TK pun menggambar tanpa rencana itu udah menjadi doodling gitu. Jadi sebenarnya dari perjalanan kita dari kecil sampai sekarang, kita dekat sekali dengan istilahnya doodle art gitu. Jadi untuk remaja maupun untuk orang dewasa, aku rasa doodle ini masih sangat relevan ya, masih bisa dimanfaatkan banget sehari-hari. Oke, sip. Lumayan udah banyak banget yang di-sharingkan sama Kak Vina nih. Nah, sekarang kita mulai aja deh. Teman-teman mungkin bisa siapkan alat tulisnya. Aku siapin pensil sama mungkin kertas ya. Ini aja ya Kak, yang disiapin ya? Itu aja. Aku punya pulpen. Iya. Aku suka pakai pulpen karena aku bisa gambar detail. Tapi kalau misalnya aku bikinnya di kertas yang besar, aku biasanya pakai spidol. Sehingga gambarnya bisa lebih, dan mewarnai, mengisinya pun jadi lebih lebih gampang juga. Sip, ya, Kak. Kita akan coba membuat sesuatu ya. Oke, gimana nih Kak? Siap. Lepasin tangannya dulu kali guys. Oke. Stretching. Janganlah, santai aja. Kan intinya kan for fun. Jadi kita yang pertama, kita akan coba bikin doodling dari figur yang kita kenal.
figur yang kita kenal itu bisa berupa binatang, bisa berupa tumbuhan gitu. Nah, oke, aku balik dulu. Cukup jelas nggak sih, Kak? Oke. Segini? Agak majuan lagi, Kak. Sip. Atau aku pakai spidol kali ya. Nah, yang pertama, kita mungkin bisa buat ini sama-sama. Oke, Kak. Kita akan membuat sebuah figur burung. Sebuah figur seekor figur burung. Ekor burung. Figur seekor burung. Oke, ini kita bikin paruhnya dulu. Pelan-pelan ya, Kak. Siap. Oke, Kak. Kemudian kita bikin kepalanya. Oke. Dilanjutkan melengkung ke bawah. Dan naik ke atas. Sip. Ini menjadi buntutnya nih. Buntutnya kita buat seperti ini. Ayo Van, bikin burungnya Van. Oke, terus nah ini kita sambung perutnya di bawah. Aduh, paruh aku gede banget ini. Gak apa-apa. Berarti itu burung. Apa yang paruhnya besar? Kelakong. Nah, oke, ini kita udah bikin istilahnya apa ya, siluetnya burung. Nah, yang menarik juga ketika doodling, kita bisa bikin outline-nya dulu semuanya. Tapi kita nggak harus bikin detail burung ini seperti persis jadi burung. Nah, kalau dari sini kan, coba Kak Diva, udah jadi burungnya? Gambar burungnya udah jadi? Ini enggak. Nah, kalau sudah seperti ini, keren. Mirip banget. Lebih bagus. Nah, kalau udah, kita bisa mengisi garis ini, bentuk burung ini dengan motif. Nah, kalau di sini dengan motif. Misalnya, aku mau bikin garis paruh. Nah, paruhnya ini, oke, aku bikin seperti lengkungan. Oh, oke. Oke, matanya boleh kita kasih. Nah, untuk bagian sayap, misalnya, aku bikin lengkungan ke bawah yang besar. Dan aku isi zigzag. Motifnya ini berarti sesuai imajinasi kita aja gitu ya, Kak? Yes, bener banget. Sebenarnya gitu ya, bikin sayap ini juga nggak harus, tapi supaya memudahkan kita aja membagi ruang di badan burung ini dengan motif yang berbeda-beda. Aku bikin sayap. Nah, terus tinggal kita isi. Ini juga bisa sekresi kalian. Kalau ini aku mau tambahin segitiga yang banyak. Nah, kemudian aku pengen isi beberapa bagian. Dengan warna hitam. Teman-teman yang ada di rumah juga bisa berkreasi dengan motif yang lain ya. Jadi nggak harus persis seperti ini. Apapun yang kalian mau gambar, motif-motifnya juga dibebaskan saja. Nah, misalnya buntutnya, aku bikin garis-garis aja deh. Oh iya, teman-teman, kalau ada yang mau nanya langsung aja chat ya. Nah, terus misalnya bagian badannya, aku mau bikin dia gini. Kayak apa nih? Itu apa? Kayak ulir. Jadi yang ulir-ulir yang mengisi ruang perutnya.
Nah, Ulir-ulir aku kacau nih. ini ulir-ulir kebebasan kali ya. Jadi kalau gambar doodle art itu bebas ya Kak, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu ya Kak? Bener, ini salah satu beberapa contoh pattern yang bisa kalian kembangin gitu. Nah, ini kan bentuknya figur burung ya. Sekarang kita akan coba yang jenis kedua adalah abstrak atau nggak ada bentuk figurnya. Jadi hanya motif, kita bermain dengan motif. Nah, sekarang coba, boleh di sini juga, boleh di lembar yang sama. Kita coba tambahin garis. Apa tuh Kak? Bebas, kalian boleh bikin garis apapun. Jadi ini aku nggak menentukan ini sebagai garis apa, tapi aku cuma bikin bidang aja. Kalau terus kalian mau bikin bidang ini melengkung sama bidang segitiga misalnya, segitiga yang nyambung ke paruhnya. Nah, ini adalah tipe atau jenis kedua doodling yang kita bermain dengan ruang. Jadi ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4 gitu, tanpa kita membentuk wujud apapun gitu ya. Nah, kalau di sini kalian mau bagi lagi juga boleh. Misalnya mau bagi zigzag. Kalau di sini mau dibagi lagi juga boleh. Terus kalau misalnya mau di sini mau dibagi lagi juga boleh. Nah, sekarang aku akan tungguin. Aku akan kasih waktu beberapa 2 menit kali ya untuk teman-teman di rumah coba isi dulu bidang-bidang ini dengan motif yang kalian suka, kalian mau. Jadi motifnya bebas ya? Bebas. Misalnya mau motif, aku kasih contoh aja ya. Di sini misalnya mau motif polkadot, boleh. Mau motif diwarna-warniin bisa ya Kak? Bisa. Melengkung gini, itu juga boleh. Nah, mau dikasih motif daun, itu juga bisa. Mau motifnya segitiga, zigzag segini, itu juga bisa. Nah, jadi kalian coba di rumah, yang ada di rumah. Oh ya, ini dari Gisela Tani Pratiwi, ini bagus pertanyaannya nih. Apakah disarankan menggunakan spidol atau pulpen agar lebih spontan dan melatih keyakinan? Ya, aku setuju banget dengan pendapatmu dan pertanyaan ini. Karena daripada kita pakai pensil, maksudnya bisa dihapus, jadi mendingan kita langsung pakai spidol atau langsung pakai pulpen yang kalau kita salah atau kita nggak sesuai dengan harapan kita tetap bisa ngelanjutin itu. Dan itu adalah bagian dari proses berpikir kreatif. Jadi memang doodle art ini benar-benar spontan gitu ya Kak ya? Spontan gitu ya gambarnya ya Kak? Aku pikir sih mungkin itu bagian dari keseruannya ya. Karena kadang dengan ketidaksengajaan itu malah tiba-tiba jadi bagus atau malah jadi ide baru gitu. Dan sebenarnya menggunakan pulpen atau spidol secara langsung itu kadang kita juga suka takut ya, maksudnya aduh takut salah atau takut nggak sesuai gitu. Tapi itu butuh waktu ya dan butuh latihan sehingga kita makin lama makin terlatih untuk spontan aja menggunakan spidol atau pulpen. Oke, teman-teman coba ya. Oke, berarti nanti teman-teman bisa share hasil pattern kalian atau hasil doodle kalian ya. Nah, misalnya kita lanjutkan. Aku akan ngisi ini dengan
apa nih Kak sebutnya? Jadi kita harus menambahkan semua pattern gini ya. Ini adalah ombak. Gelombang. Ya. Ini adalah ombak-ombak yang kita bisa isi. Terus di sini aku mau bikin pattern yang berulang. Nah, kalau di sini aku bikin pattern daun yang tadi, jadi inspirasi aku. Ini kan daunnya kayak gini. Nah, terus ini dimasukin aja, ditambal-tambal aja semuanya. Kalau aku mungkin Kak, susahnya nyari imajinasi buat bikin patternnya itu Kak. Bener. Aku juga suka kesulitan kok masih kalau misalnya bingung patternnya itu lagi. Jadi kayak itu bagian dari pencarian gitu kali ya. Jadi kita sambil nyari di rumah, kira-kira benda apa sih yang bisa kita jadiin pattern gitu. Kadang soalnya kayak ini kan daun aja bisa jadi pattern ternyata. Apalagi misalnya di rumah, ada apa lagi di rumah. Jadi kan dia panjang-panjang. Kan? Apa? Spidol. Oh, garpu juga boleh. Ini kan spidol nih. Spidolnya udah jadi panjang-panjang gini. Jadi ternyata bisa jadi pattern juga spidol ya. Terus kalau garpu gimana ya? Kita bikin garpu jadi ada tiga jari gitu ya. Gimana sih? Nah, ini bisa juga nih jadi pattern. Bebasin aja. Nah, sekarang mungkin yang sederhana, kita bikin titik-titik. Itu juga bisa seru. Yang menarik juga pattern-pattern kayak gini nih. Kita bikin kotak. Kita bikin garis. Terus kita bikin, ini ketupat ya Kak ya, kayak gini ya. Nah, kalau aku paling suka pattern titik-titik doang Kak. Semuanya jadi ini ya, jadi mudah ya, jadi terasa mudah. Atau ini kan hujan. Bener. Nanti terakhir kita bikin pattern hujan ya. Nah, ini misalnya gini. Terus aku bikin 2 garis di tengahnya. Ini udah jadi pattern juga ternyata. Nah, sekarang terakhir kita bikin pattern hujan. Hujannya ada air dropnya gitu ya? Ini bukan sih? Bisa. Oh iya, benar-benar. Bisa miring juga gitu ya. Hujannya Kavina sama aku bagusan Kavina. Aja gitu. Mungkin hujannya beda di Indonesia. Di London sama di Bekasi beda hujannya. Kayaknya ada pertanyaan nih Kak. Nah, dari Kak Angel. Dari Kak Angel ya. Bentar, kok turun-turun. Kak nanti mau ya encourage. Aduh, hilang lagi. Anak-anak untuk berlatih gambar terus supaya makin bagus. Kebetulan lagi doodling sama anak nih. Seru banget Kak. Lagi doodling. Nah, terakhir ini kan kalau aku kan nanti share-nya Kak Angel ya. Iya ya. Nah, ini kan kayak semuanya bidang gitu ya. Tapi sebenarnya nggak harus kok semuanya tertutup bidang gini gitu. Nah, kadang aku juga suka bermain dengan garis. Iya. Nih, misalnya. Nah, misalnya kita coba garis seperti ini. Jadi dia bisa keluar-keluar dari bidang ini. Nah, tapi tips untuk garis adalah kita kunci ujungnya dengan sesuatu. Misalnya dengan dot, atau misalnya dengan love, atau misalnya dengan bintang. Sehingga dia menjadi garis yang selesai. Gitu. Nah, terus di sini juga kalian bisa tambahin
motif lain, misalnya ulir. Oh. Mana nih kameranya? Tuh. Jadi memang tidak ada batasan ternyata ya untuk menggambar doodling itu. Padahal tadi awalnya kita cuma bermula dari si garis burung doang. Tapi ternyata bisa berkembang jadi begini, bisa berkembang jadi begitu. Dan aku pikir itu melatih apa ya, kreativitas kita dan cara kita berpikir juga tentang bentuk, tentang garis, dan tentang warna. Gimana kalian yang ada di rumah semuanya? Ada yang udah jadi belum? Coba punya aku jadi gimana Kak? Jadi kacau. Wah, keren banget. Udah pakai warna lagi. Udah stok ini ya, spidol ya Kak di rumah. Nyetok punyanya Ade. Bagus. Suka banget itu ada ini ya, pelangi-pelangi. Iya. Aku suka yang colorful. Nice, iya benar banget. Kalau misalnya punya stok warna-warni di rumah itu juga fun sih. Bisa jadi lebih fun. Kayak colorful. Kurang lebih begitu. Hari ini kita tadi udah nyoba untuk bikin punya Kavina keren banget. Enggak lah, sama juga, kamu juga keren. Aku kan hitam putih doang. Kalian di rumah juga bisa berkreasi dengan warna-warna lain. Nah, ini kurang lebih dasar dari doodling art sih sebenarnya. Ini sama sekali bisa, maksudnya kayak ini bukannya standarnya, tapi semuanya bisa banget kalau mau menambahkan hewan lain. Jadi ini benar-benar adalah contoh yang sederhana ya. Jadi kalau misalnya kalian mau mengembangkan lebih banyak lagi dengan objek-objek yang lain, juga silakan. Nah, sekarang yang terakhir aku akan berbagi ide gimana doodling ini bisa dimanfaatkan untuk keseharian kita atau sehari-hari. Nah, kalau pengalaman aku, kadang kan kalau doodling kita suka gambarnya itu di semua kertas gitu ya, yang tersebar dimanapun. Dan kadang memang di buku catatan, kadang memang di buku catatan yang berbeda-beda gitu. Dan jadi nggak bisa ngumpulin karena udah terpisah mana-mana gitu. Nah, aku jadi kepikiran untuk ngajak teman-teman yang di rumah untuk bikin sederhana sih ini sebenarnya. Jadi kayak mini jurnal, di mana mini jurnal ini bisa dipakai atau dibawa sama kalian untuk ngedoodle atau untuk bikin doodle art. Nah, nanti bentuknya kan seperti ini. Tapi ini tuh cuma dari lembar kertas A4 doang sebenarnya. Jadi, kalau teman-teman punya satu lembar A4 di rumah, boleh diambil. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, nanti bisa dilihat lagi rekamannya. Tapi aku akan nunjukin secara singkat aja. Aku juga bisa pakai kertas yang bekas, karena kita kan cuma pakai satu sisi. Jadi kalau papa mama di rumah banyak stok kertas-kertas yang tidak terpakai, itu kita bisa manfaatkan. Nah, caranya adalah pertama-tama satu lembar kertas ini ukuran A4. Itu bisa kita lipat menjadi 2. Nah, untuk adik-adik yang ada di rumah, dalam proses ini, membuat mini jurnal ini, kalian bisa dibantu sama kakak atau sama orang tua ya. Nah, jadi sudah seperti ini, dilipat memanjang. Kalau sudah, lipat 2 lagi ke samping.
Oke. Kalau sudah seperti ini, kita lipat 2 lagi. Jadi sangat kecil, cuman segini doang. Nah, sekarang kalau dibuka kan jadi ada 3 lipatan ya. 4 sisi. 1, 2, 3, 4. 4 sisi. Jadi ada 4 sisi. Kalau dibuka lagi, jadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, aku sudah tandain di sini. 1, 2. Di batas sisi yang pertama, sama batas sisi yang ketiga. Aku akan bolongin tengah ini. Jadi dari garis ini, garis yang titik pertama sampai titik yang kedua, tengahnya akan dipotong. Nah, makanya ini perlu dampingan dari orang tua atau dari orang dewasa. Nah, ketika memotong, ya benar Kak Oreocha, seperti jurnal cerita. Nah, jadi ketika ini dibuka seperti ini. Bisa dipotong pakai cutter dan penggaris. Bisa juga dari dalam gitu. Wah, hebat banget. Kalau gunting aku bisa, Kak. Gunting menggunting. Sangat lengkap ya. Nah, kalau udah buka angkat gini. Kemudian dilipat jadi gini. Atau aku punya cara yang lebih gampang, kayaknya gini. Coba, gini. Ambil dalamnya, lipat ke depan. Terus ada yang di samping sini, lipat ke depan. Terus ada yang bagian terakhir, lipat ke depan. Oke. Jadinya akan seperti ini. Ya, benar. Yang Kak Diva benar itu. Sip. Jadinya akhirnya seperti buku, seperti mini buku gitu. Nah, ini adalah mini buku yang bisa kalian bawa dan kalian jadikan sebagai jurnal cerita atau jurnal harian gitu. Soalnya pas aku hitung ini menarik juga, asik juga ini. Ini covernya. Ini halaman 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau dijadikan jurnal mingguan juga bisa. Pas 7 hari kan. Gitu. Nah, misalnya ketika kita punya mana nih? Oh ya. Misalnya ketika kita punya ini bulan apa nih? April ya? April. Nah, aku bisa bikin ya, misalnya gini, April. Ini jadi jurnal April aku minggu kesekian misalnya, kamu bisa tambahin kalian. Nah, di sini bisa deh mulai doodle apapun. Dan yang menariknya juga, nanti di mini jurnal ini kalian bisa nulis, misalnya bisa nulis keseharian kalian. Misalnya hari ini aku makan sate. Oh, gini.
Tanggal berapa misalnya sekarang? 18 ya, Kak? 18. Hari ini aku makan sate misalnya. Kamu bisa catat itu di dalam jurnal doodle kamu dan bisa gambar Di sana ada satenya. sate, Kak. Nggak ada. ini ceritanya harapan kali ya. Harapannya bisa makan sate. Kamu bisa gambar sate dengan buku jurnalnya kalau nama sendiri boleh nggak, Kak? Oh, boleh banget. Misalnya namaku April. Itu tadi buku jurnalnya si April. itu bisa jadi juga buku jurnal. Nah, terus seperti tadi kalian bisa gambar apapun di sini. Bisa ngedoodling apapun di sini. Ngedoodling tapi sekaligus mencatat apa sih yang menarik hari ini gitu. Sehingga menurut aku ini berguna banget untuk kita pagi dengan saat-saat seperti ini. Nanti kalian bisa tambahin di sini, bisa tambahin di sana, dan segala macam. Nah, menurut aku ini akan berguna banget untuk kita semua yang lagi ada di rumah. Dan kadang kan kalau aku pribadi ngerasa kayak ini udah hari keberapa ya? Udah hari apa sih? Tiba-tiba kayak seminggu aja lupa tanggal. udah lupa tanggal. Nah, dengan kita bikin kayak gini atau dengan ngumpulin kreasi-kreasi kita dalam satu mini jurnal atau mini diary, itu akan membantu kita untuk mengapresiasi apa sih yang udah apa sih yang sudah terjadi selama seminggu ini, atau apa sih yang udah kita gambar selama seminggu ini gitu. Dan itu buat aku sih jadi bagian yang bikin aku jadi semakin happy ya gitu. Dan mungkin itu akan kita relax dengan keadaan yang kita hadapi saat ini. Betul, Kak. Berarti ngedoodling ini bikin kita happy sama relax gitu ya, Kak? Selama di rumah aja. Benar. Jadi untuk teman-teman yang ada di rumah semuanya tetap semangat dan selalu berkreasi dalam keadaan apapun. Oh ya, nanti kalau yang mau share karya-karya mereka, karya-karya kalian mungkin bisa tag Pustaka Kelana. Dan aku juga lagi ini nih promotin ini. Apa sih, Kak? Ini untuk semuanya kita yang lagi stay di rumah, untuk stay home let's create. Nanti kalian juga bisa tambahin hashtag atau ngetag ini di hasil-hasil kalian. Stay home let's create ya, Kak. Stay home let's create. Gitu. Oke, Kak Riva semuanya. Oke, makasih banyak Kak Vina belajarnya hari ini. Selamat mencoba di rumah ya. Siap. Dah, Kak Vina. Oke, teman-teman. Udah pada nyoba belum di rumah? Ada yang mau share? Oke, nanti teman-teman bisa share di Instagram masing-masing, tag Pustaka Kelana, kita saling berbagi ya, dan jangan lupa bikin hashtag Let's Create yang tadi Kak Vina bilang. Oke, semuanya sampai ketemu di live Instagram Pustaka Kelana berikutnya ya.